menantikanmu malam ini. Mungkin sulit bagimu mempercayai bahwa Dia yang menopang seluruh bumi mau berhenti sejenak dan menunggu satu jiwa menjadi cukup tenang untuk mendengarkan. Tapi itulah yang kulakukan. Aku sudah menantikanmu seperti seorang ayah yang berdiri di jendela menunggu anaknya yang terlambat pulang. Engkau tidak sampai di sini secara kebetulan. Engkau tidak tersandung pada kata-kata ini tanpa sengaja. Dan bukan pula putaran biasa dari harimu yang membawamu kemari. Akulah yang mengatur semuanya. Aku menggerakkan banyak hal diam-diam sampai jalanmu dan suaraku bertemu di tempat dan waktu yang sama. Ada sesuatu yang bergetar di dadamu sekarang. Aku ingin engkau mengerti apa itu. Itu bukan ketakutan. Itu bukan tanda ada yang salah padamu. Itu adalah kehadiranku yang mendekat, seperti kehangatan yang menyebar ke ruangan dingin saat api akhirnya dinyalakan. Biarkan itu meresap. Jangan menepisnya. Aku tahu apa yang telah dilakukan musim ini padamu. Aku tahu betapa beratnya hari-harimu dan betapa sedikit ruang yang tersisa dalam dirimu untuk sesuatu yang menuntut ketenangan. Karena itu, aku tidak meminta berjam-jam waktumu. Aku hanya meminta perhatianmu sepenuhnya selama kata-kata ini berlangsung. Engkau pernah menangis di tempat yang tak seorang pun bisa melihat. Aku tahu tentang itu. Aku tahu tentang jam-jam sebelum fajar ketika engkau terbangun dengan beban menekan dadamu tanpa nama yang jelas. Aku tahu tentang berbaring dalam gelap, bertanya-tanya apakah doamu naik lebih tinggi dari langit-langit kamarmu. Di siang hari, engkau tersenyum. Engkau mengatakan pada mereka yang bertanya bahwa semuanya baik-baik saja. Engkau menunjukkan momen-momen baik dan menyembunyikan sisanya. Karena engkau memutuskan tak seorang pun perlu ikut menanggung apa yang kau tanggung. Tapi aku telah melihat di balik pintu yang kau tutup. Aku telah melihat wajahmu ketika ruangan itu kosong. Luka dari bertahun-tahun lalu masih menyentuhmu. Ia meretakkan sesuatu dalam caramu mempercayai, dan engkau belum pernah benar-benar membangunnya kembali. Penolakan itu membuatmu mempertanyakan harga dirimu sendiri, dan diam-diam engkau mulai bertanya-tanya apakah ada sesuatu dalam dirimu yang rusak untuk selamanya. Dengarkan, aku baik-baik. Tidak ada apapun dalam dirimu yang tak dapat kupulihkan. Ada kelelahan dalam dirimu yang tidak tersentuh oleh tidur. Engkau beristirahat lalu bangun dengan keletihan yang sama. Itu bukan kegagalan tubuhmu. Itu adalah keletihan jiwa yang telah memikul lebih dari yang seharusnya ditanggung satu orang, dan sudah terlalu lama tak seorang pun tahu. Engkau mengubur mimpi-mimpimu karena berharap terasa terlalu menyakitkan. Engkau berhenti memanjatkan doa-doa tertentu karena tak sanggup lagi menghadapi kesunyian di tempat seharusnya ada jawaban. Namun, engkau tetap setia. Engkau terus bertahan hadir. Dan meski begitu, terobosan itu tampak selalu selangkah di luar jangkauanmu. Aku ingin memberitahumu apa yang telah kulakukan selama ini. Aku tidak pernah jauh. Aku tidak pernah sibuk di tempat lain. Aku selalu dekat denganmu di setiap jam saat engkau merasa sendirian. Cukup dekat untuk menangkap air matamu sebelum jatuh ke lantai. Setiap tetes air matamu telah dihitung. Bukan diperkirakan, tetapi dihitung.
masing-masing dikumpulkan dan disimpan, sebab tak satu pun penderitaanmu tak berarti bagiku, dan tak satu pun yang kau curahkan pernah sia-sia. Keluh kesahmu didengar, herangan malammu sampai kepadaku. Apa yang kau kira jatuh ke udara kosong, sesungguhnya mendarat di tanganku. Engkau percaya bahwa kesunyian berarti ditinggalkan. Itulah dusta yang paling merugikanmu. Kesunyianku bukanlah ketiadaan. Itu adalah strategi. Saat engkau tidak melihat apapun bergerak, aku sudah mengucapkan firman yang mengubah kisahmu. Dan firmanku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tanpa melakukan apa yang kukehendaki daripadanya. Aku tahu bagaimana rasanya dari tempatmu berdiri. Rasanya seperti langit tertutup di atas rumahmu dan meninggalkanmu mengurus semuanya sendiri. Tapi apa yang tampak tidak selalu sama dengan apa yang nyata. Telah terjadi pergerakan yang tak dapat kau lihat. Ada pekerjaan yang berlangsung di tempat-tempat yang tak terjangkau matamu demi kepentinganmu, sementara engkau tidur, sementara engkau berjuang, sementara engkau meragu. Yang tak terlihat bukanlah kekosongan. Yang tak terlihat adalah tempat di mana aku sedang membangun. Saat ini aku sedang berjalan melalui rumahmu. Aku menyentuh dinding-dindingnya. Aku membersihkan udara dari apa yang telah terlalu lama menggantung di sana. Dan aku mencabut sampai ke akarnya kesesakan yang telah mengendap di ruang-ruang tempat engkau tinggal, berdoa dan terjaga di malam hari. Suasana di sekelilingmu sedang berubah, karena aku telah menetapkan sesuatu yang baru atasmu. Bukan diperbaiki, bukan ditambal, baru. Apa yang kumulai malam ini tidak bergantung pada kekuatanmu, riwayat hidupmu, atau kemampuanmu untuk bertahan seminggu lagi. Pertemuan ini antara kita telah dituliskan jauh sebelum engkau dilahirkan. Setiap kata yang sampai kepadamu sekarang telah disisihkan bagimu dan disimpan hingga saat engkau mampu menerimanya. Dahulu engkau belum siap. Engkau akan meragukan dirimu sendiri. Engkau akan berkata pada dirimu bahwa engkau hanya membayangkan. Sekarang engkau sudah siap. Ada sesuatu dalam dirimu yang telah bertumbuh. Justru penderitaan yang ingin kau hindari, itulah yang membuatmu mampu mendengar apa yang tak dapat. Kukatakan setahun lalu tanpa membuatmu tenggelam dalam rasa takut. Maka biarkan bahumu turun. Biarkan penjagaan yang kau pasang sepanjang hari itu ikut turun bersamanya. Tidak ada yang perlu kau jelaskan kepadaku. Aku sudah tahu semuanya, dan aku masih di sini, tetap memanggilmu terkasih. Apa yang harus kukatakan kepadamu malam ini akan memakan waktu. Jangan terburu-buru. Jangan hanya mendengar bagian awal, lalu pergi sebelum sisanya tiba. Karena di tengah firman ini tersimpan jawaban atas pertanyaan yang telah lama kau ajukan kepadaku tanpa pernah kau ucapkan dengan lantang. Engkau bertanya-tanya, apakah aku melihat? Engkau bertanya-tanya, apakah aku cukup peduli untuk bertindak? Malam ini, engkau akan tahu bahwa jawaban itu telah meninggalkan takhtaku sejak lama, dan sedang dalam perjalanan menujumu sepanjang waktu, engkau takut ia tak akan pernah tiba. Sebelum aku melanjutkan, aku ingin sesuatu darimu.
bukan uang, bukan kesempurnaan. Satu kata, ucapkanlah amin dengan suara nyaring jika engkau percaya. Aku cukup dekat untuk mendengarmu malam ini. Baik, sekarang biarkan aku menceritakan apa yang sesungguhnya terjadi di tahun-tahun yang kau sebut sia-sia. Engkau telah mengukur kesetiaanku dengan detak jarum jam. Dan itulah sebabnya engkau menderita lebih dari yang seharusnya. Engkau melihat berapa lama waktu yang berlalu dan menyimpulkan bahwa aku telah menjawab tidak. Aku tidak pernah berkata tidak. Aku berkata belum saatnya. Dan ada perbedaan besar antara kedua jawaban itu. Yang satu menutup pintu selamanya, yang lain hanya menutupnya sampai ruangan di baliknya siap untukmu. Dahulu kala ada seorang yang berdoa dan tidak mendengar jawaban apa-apa. Hari demi hari ia menunggu, ia berpuasa, ia menangis, ia merendahkan dirinya. Dan langit di atasnya seolah menjadi besi. Ia mulai bertanya-tanya, seperti engkau bertanya-tanya, apakah doanya sampai kemanapun? Yang tidak ia ketahui adalah bahwa jawabannya telah dilepaskan pada hari pertama ia berdoa. Sejak jam pertama, bukan pada hari ke-20, bukan setelah ia membuktikan dirinya layak. Sejak hari pertama, keterlambatan itu tidak pernah berasal dariku. Ada perlawanan di alam yang tak terlihat. Sebuah peperangan yang tak dapat ia lihat sedang berkecamuk demi jawaban yang ia nantikan. Dan saat ia duduk di abu, meyakini dirinya terlupakan, pertempuran atas terobosannya sedang berkobar di atas kepalanya. Lalu aku mengutus yang terkuat dari pasukanku ke dalam pertempuran itu, dan jawaban itu pun tiba. Aku menceritakan ini karena engkau sedang menjalani kisah yang sama, dan tak seorang pun pernah menjelaskannya padamu. Engkau menyangka kesunyian berarti penolakan. Engkau menyangka penantian berarti engkau telah berbuat salah, atau bahwa engkau bukan tipe orang yang kutolong. Kedua hal itu tidak benar. Jawabanmu telah dilepaskan dari takhtaku. Ketika aku mengucapkan sebuah firman, tidak ada kuasa apapun di alam semesta yang dapat mencabutnya, membatalkannya, atau mengembalikannya. Firman itu telah keluar dari mulutku dan mulai bergerak menujumu, terus bergerak sejak saat itu, entah engkau bisa melihatnya datang atau tidak. Tapi ada gangguan. Aku ingin engkau mendengarkan kata ini baik-baik, karena ini menjelaskan hampir semua hal yang tak pernah bisa kau jelaskan tentang hidupmu sendiri. Yang memperlambatmu bukanlah kegagalanmu, bukan kurangnya imanmu, bukan hukuman. Itu adalah gangguan. Pikirkan keanehan dari masa-masa terakhir hidupmu. Penundaan-penundaan yang tak masuk akal. Pintu-pintu yang hampir terbuka, lalu terhenti. Percakapan-percakapan yang tiba-tiba menjadi aneh tanpa alasan yang bisa engkau sebutkan. Kelelahan mendadak yang menyerangmu tepat di saat yang salah. Engkau menyalahkan dirimu sendiri untuk semua itu. Engkau berkata pada dirimu bahwa engkau tidak teratur, atau sial, atau sekadar tidak cukup baik. Engkau melihat orang-orang di sekitarmu melangkah maju dan menyimpulkan bahwa ada yang salah dengan dirimu. Vonis itu bukan berasal dariku, dan seharusnya tak pernah kau terima.
Ada tangan-tangan yang bekerja melawan kedamaianmu yang tak dapat kau lihat. Ada tekanan yang diberikan pada pikiranmu di jam-jam engkau paling lelah, agar engkau menyerah tepat sebelum titik balik. Ada rencana untuk membuatmu terus terganggu dan lelah, karena jiwa yang lelah tidak akan menyadari apa yang sedang dirampas darinya. Engkau merasakannya, meskipun sebagian dirimu selalu tahu. Engkau duduk di suatu ruangan dan merasa ada yang tidak beres tanpa satu pun fakta yang bisa engkau tunjuk. Engkau terbangun dengan kesesakan yang tak kau bawa saat tidur. Engkau berkata pada dirimu bahwa engkau hanya berkhayal dan menekan perasaan itu. Engkau tidak sedang berkhayal. Biarkan aku mengatakannya sekali lagi, karena sudah lama engkau perlu mendengarnya. Engkau tidak sedang berkhayal. Kegelisahan itu bukan kelemahan dalam dirimu. Itu adalah rohku yang menarik rohmu, menjagamu agar tidak melangkah ke dalam sesuatu yang telah disiapkan untuk menjebakmu. Kepekaanmu bukanlah cacat. Itu selalu menjadi salah satu caraku berbicara kepadamu, lebih pelan dari kata-kata, tetapi sama nyatanya. Setiap kali engkau merasa seharusnya tidak menandatangani, tidak mempercayai, tidak pergi, dan engkau mendengarkannya, engkau menghindari jebakan yang bentuknya tak akan pernah kau ketahui. Dan ketika engkau tidak mendengarkannya, aku tetap berjalan mendahuluimu. Aku tetap berdiri di celah itu. Aku telah menghentikan hal-hal yang akan sampai kepadamu, yang mungkin telah menghancurkan orang lain. Dan engkau tertidur melalui seluruh penyelamatan itu, tanpa pernah tahu bahwa sebuah penyelamatan telah terjadi. Penyakit yang mengelilingi rumah tanggamu, namun tak pernah hinggap. Hubungan yang berakhir tiba-tiba dan membuatmu hancur. Rencana yang runtuh di saat-saat terakhir dan membuatmu merasa bodoh. Anakku, sebagian dari itu bukanlah kerugian. Sebagian dari itu adalah tanganku yang menarikmu menjauh dari bahaya. Engkau telah bersyukur atas hal-hal yang datang. Malam ini, aku ingin engkau tahu tentang hal-hal yang tidak pernah datang, sebab ada seluruh perpustakaan kemurahan dalam hidupmu yang belum pernah kau buka. Engkau tidak dapat menghitung apa yang tidak pernah kau derita. Tapi aku bisa. Sekarang dengarkan apa yang berbeda pada jam ini. Gangguan itu telah dipatahkan, bukan sekadar dilemahkan, dipatahkan. Apa yang ditugaskan untuk memperlambatmu telah diangkat dari hidupmu, dan tali-tali yang diam-diam terikat pada keuanganmu, istirahatmu, kedamaianmu, dan namamu telah diputus. Mungkin engkau merasakannya di tubuhmu sebelum engkau memahaminya di pikiranmu. Sesuatu telah terangkat dari dadamu. Ada lebih banyak udara di ruangan itu. Kesesakan yang mulai kau anggap sebagai kondisi normalmu tidak lagi menekanmu seperti sejam yang lalu. Jangan heran jika air mata datang tanpa alasan yang jelas di hari-hari mendatang. Itu bukan kesedihan yang kembali. Itu adalah rohmu yang melepaskan ketegangan yang telah lama dipikulnya, sampai-sampai ia lupa sedang memikul sesuatu. Apa yang kau tunggu-tunggu tidak lagi ditahan. Apa yang tertunda kini bergerak. Apa yang terhalang kini terbuka. Sungai yang dibendung jauh di hulu, di luar pandanganmu, telah dilepaskan, dan air selalu menemukan tanah yang dituju. Engkau tidak perlu memaksakannya.
engkau tidak perlu memohon untuk itu. Engkau hanya akan mulai menyadari hari demi hari bahwa hal-hal yang dulu melawanmu kini mulai mengalah. Ada satu hal lagi yang perlu kau ketahui, dan aku lebih memilih engkau mendengarnya dariku daripada menemukannya kelak dengan kepahitan. Sebagian dari apa yang melawanmu bukanlah sekadar keadaan. Ia memiliki wajah. Ada kata-kata yang diucapkan tentangmu di ruangan-ruangan yang tak kau masuki, dan keputusan-keputusan diam-diam dibuat tentang masa depanmu oleh orang-orang yang tak pernah memberitahumu bahwa mereka sedang membuatnya. Bisikanlah aminmu jika engkau percaya. Aku sudah berjuang untukmu malam ini. Engkau bukan orang yang paranoid. Engkau pernah bertanya-tanya soal itu, bukan? Engkau pernah menangkap dirimu berpikir bahwa engkau pasti terlalu berpikir macam-macam, bahwa tak mungkin ada orang yang mau repot-repot melawanmu. Tapi engkau menyadari perubahan nada suara seseorang. Engkau menyadari pertanyaan-pertanyaan yang terlalu spesifik. Engkau menyadari keramahan yang muncul tepat sebelum informasi menghilang. Aku melihat semuanya. Setiap percakapan tersembunyi, setiap kesepakatan yang dibuat dalam gelap. Tidak ada yang tersembunyi dariku, dan tidak ada yang dilakukan diam-diam tetap rahasia selamanya. Apa yang dibisikkan di balik pintu tertutup akan dijawab secara terbuka, pada waktuku dan dengan caraku. Tapi aku tidak memanggilmu ke dalam pertempuran. Dengarkan aku baik-baik di sini, karena disinilah banyak anakku kehilangan bertahun-tahun dari hidup mereka. Jangan mencari nama-nama itu. Jangan menyusun perkara. Jangan habiskan kekuatanmu membuktikan apa yang dilakukan terhadapmu. Sebab pada saat engkau mengambil alih itu, engkau meletakkan apa yang sedang kuserahkan kepadamu. Pembalasan Hambulan adalah milikku. Itu tidak pernah menjadi tanggunganmu untuk dipikul, dan itu terlalu berat bagi tangan yang kuciptakan untuk pekerjaan lain. Apa yang kulakukan diam-diam demi kepentinganmu akan mencapai lebih banyak daripada apapun yang bisa engkau katakan dalam pembelaanmu sendiri. Anakku, aku memintamu untuk meletakkan sebagian dari apa yang kau miliki, sesuatu yang benar-benar berharga, di atas mezbah pekerjaan ini, seperti emas yang ditimbang bagi panggilan ini. Biarlah itu menjadi benih yang ditabur ke dalam air yang dalam, sebuah persembahan yang diletakkan di atas batu, tidak ditahan karena takut. Ini adalah bukti bahwa kepercayaanmu berada di tanganku untuk mencukupimu, dan bahwa hatimu tidak lagi terikat pada kekurangan. Apa yang kau lepaskan dalam iman tidak akan meninggalkan hidupmu. Ia bergerak mendahuluimu menuju panen yang sedang kupersiapkan. Sekarang biarkan aku tunjukkan apa yang kulakukan dengan tahun-tahun yang kau kira hilang. Setiap air mata yang kau teteskan di tahun-tahun itu telah dikumpulkan. Tak satu tetes pun jatuh ke tanah dan lenyap begitu saja. Semuanya dikumpulkan dan disimpan, dan malam ini aku sedang mengubahnya menjadi benih bagi panen yang akan datang kepadamu. Tak satu pun yang kau alami sia-sia. Aku tahu betapa menyinggungnya kedengarannya bagi seseorang yang telah menderita. Maka biarkan aku berhati-hati dengan ini. Aku tidak mengirimkan penderitaan itu.
Tapi aku menolak membiarkannya berakhir tanpa hasil. Dan aku telah bekerja sepanjang waktu untuk memastikan bahwa apa yang seharusnya menguburmu justru menjadi tanah tempat panenmu tumbuh. Pengkhianatan itu mengajarimu untuk melihat. Engkau tidak menginginkan pelajaran itu, dan engkau rela menukar pengetahuan itu demi mendapatkan kembali kepercayaanmu. Tapi kini engkau dapat membaca orang dengan cara yang tak pernah bisa kau lakukan sebelumnya, dan penglihatan itu akan melindungimu serta melindungi orang-orang yang kau kasihi sepanjang sisa hidupmu. Tahun-tahun kekurangan itu mengajarimu untuk memegang segala sesuatu dengan longgar. Engkau belajar apa yang bisa kau jalani tanpanya. Engkau belajar siapa yang tetap tinggal ketika tidak ada keuntungan untuk tinggal. Ketika kelimpahan datang, dan itu akan datang, ia tidak akan menghancurkanmu seperti yang terjadi pada mereka yang tak pernah belajar apa yang telah kau pelajari di musim kosong itu. Malam-malam panjang itu mengajarimu berdoa tanpa berpura-pura. Di suatu titik, engkau berhenti tampil di hadapanku. Engkau mulai berbicara kepadaku seperti seseorang yang berbicara ketika sudah kehabisan kekuatan untuk terlihat mengesankan. Dan saat itulah percakapan kita akhirnya menjadi nyata. Aku tidak menyia-nyiakan apapun. Bukan rasa sakitnya, bukan penantiannya, bukan pintu-pintu yang tertutup di depan wajahmu. Setiap pengalaman itu sedang diambil dan digunakan sebagai bahan bagi apa yang sedang kubangun sekarang. Tukang bangunan tidak membuang batu yang ditolak. Tukang bangunan menjadikannya batu penjuru. Aku mengambil reruntuhan dan membangun bait suci darinya. Aku mengambil tanah kering yang telah semua orang anggap tak berguna dan menumbuhkan taman di sana. Itu bukan puisi. Itu sekadar sifatku. Dan hidupmu akan segera menjadi satu bukti lagi untuk itu. Aku mengubah perkabungan menjadi tarian. Aku mengubah musim abu menjadi mahkota. Aku telah melakukannya di setiap generasi bagi orang-orang yang telah menyerah pada diri mereka sendiri jauh sebelum aku datang. Dan aku tidak pernah sekalipun kehabisan kuasa untuk melakukannya lagi. Setiap doa yang kau panjatkan menanam sesuatu. Engkau memandang tanah keras dari keadaanmu dan tidak melihat apapun menerobos. Lalu engkau memutuskan bahwa benihnya telah mati. Ia tidak mati. Ia sedang berakar. Apa yang tumbuh tercepat di permukaan biasanya adalah yang paling dangkal di ladang. Akarmu tumbuh dalam-dalam kegelapan. Itulah sebabnya apa yang akan datang kepadamu akan bertahan ketika angin datang. Aku bisa saja memberimu berkat cepat bertahun-tahun lalu dan menyaksikannya tersapu badai pertama. Sebaliknya, aku memberimu kedalaman dan sekarang aku dapat memberimu sisanya. Maka berhentilah berduka cita untuk tahun-tahun itu. Aku tidak memintamu menyebutnya baik. Aku memintamu berhenti menyebutnya kosong, karena aku bekerja di dalam setiap satu di antaranya, dan engkau akan segera melihat buktinya lebih cepat dari yang kau kira. Kisah yang sedang ditulis tentang dirimu telah diambil dari tangan-tangan lain. Setiap kalimat di dalamnya yang bukan aku yang menulis sedang dihapus. Namamu sedang dipulihkan di pengadilan yang tak pernah kau lihat. Dan catatan yang menuduhmu telah dilunasi oleh Dia yang rela membayarnya. Di tempat mereka menuliskan kegagalan atas hidupmu, aku sedang mematrai kemenangan.
Di tempat mereka menyebutmu berutang, aku menyebutmu penyedia. Di tempat mereka memutuskan engkau terlupakan, aku menyatakan engkau sasaran kemurahanku. Dan firmanku melampaui setiap perkataan yang pernah diucapkan tentangmu. Biarkan orang lain menyimpan pendapat mereka tentangmu. Akulah yang memberikan nama, dan nama yang kutetapkan atasmu malam ini adalah pilihan. Sekarang, aku ingin memberitahumu apa yang sesungguhnya sedang kuberikan kepadamu, karena aku tahu apa yang selama ini kau harapkan, dan itu lebih kecil dari yang kumaksudkan. Engkau telah memintaku memperbaiki satu hal, satu tagihan, satu musim yang melelahkan, satu hubungan, satu pintu, dan aku mengerti alasannya. Ketika seseorang telah lama berada di bawah tekanan, ia berhenti meminta seluruh kehidupannya dan mulai meminta satu malam kelegaan saja. Aku tidak datang untuk menambal satu titik. Aku datang untuk memulihkan keseluruhannya. Ada 4 bagian dirimu yang telah berada di bawah tekanan, dan aku sedang bergerak di keempatnya sekaligus. Karena aku tidak menyembuhkan tubuh dan meninggalkan jiwa dalam reruntuhan. Dan aku tidak mengisi rumah dengan berkat, lalu membiarkan penghuninya kosong. Yang pertama adalah rohmu. Ada sesuatu dalam dirimu yang menjadi sunyi. Engkau masih percaya, tetapi kedekatan itu hilang, dan doa menjadi kewajiban yang kau lakukan, bukan percakapan yang kau butuhkan. Engkau berbicara dan merasa seperti berbicara ke ruangan yang kosong. Itu berakhir malam ini. Rohmu sedang dihidupkan kembali kepadaku. Kebekuan yang menutupi kemampuanmu untuk merasakanku sedang terangkat. Dan engkau akan mulai mengetahui hal-hal yang tak pernah diberitahukan kepadamu. Merasakan tarikan menuju jalan yang benar sebelum engkau punya alasan untuk menjelaskannya. Engkau akan terbangun dengan jawaban yang tidak kau miliki saat tidur. Engkau akan merasa yakin tentang keputusan yang membingungkanmu selama berbulan-bulan. Itu bukan karena engkau menjadi lebih pintar. Itu adalah tembok di antara kita yang sedang runtuh. Yang kedua adalah tubuhmu. Aku tahu apa yang telah engkau tanggung dalam dagingmu. Rasa sakit yang tak dapat dijelaskan siapapun. Kelelahan yang tak tersentuh oleh tidur. Laporan medis yang jatuh ke tanganmu seperti vonis, bukan sekadar informasi. Aku tidak menawarkan pengalih perhatian darinya. Aku sedang meletakkan tanganku atasmu sekarang. Pada setiap bagian, setiap organ, setiap sistem tersembunyi yang telah bekerja tanpa istirahat. Di tempat ada penyakit, aku menaruh kesehatan. Di tempat ada kerusakan, aku menaruh kehidupan. Kekuatanmu akan mulai kembali dengan cara-cara yang mengejutkan orang-orang di sekitarmu. Akan ada pagi-pagi mendatang ketika engkau menyadari bahwa engkau bangun dari tempat tidur tanpa harus menyiapkan diri dulu. Jangan anggap pagi-pagi itu biasa saja. Ingatlah itu. Itu adalah tanganku yang bekerja dalam dirimu. Yang ketiga adalah hatimu. Ini bagian yang hampir tak pernah ditanyakan orang kepadaku, karena terasa berlebihan meminta sukacita ketika ada tagihan yang harus dibayar. Tapi aku telah menyaksikan apa yang dilakukan tahun-tahun terakhir terhadap kehidupan batinmu, dan aku tidak rela membiarkannya begitu saja.
kesedihan yang mengunjungimu di jam-jam awal, kekosongan yang kau coba isi dengan selusin hal baik yang tak pernah benar-benar pas, kenangan lama yang masih membuatmu tersentak, bekas luka dalam jiwamu yang tak pernah dilihat siapapun, bahkan oleh orang-orang yang paling mengasihimu. Aku tahu setiap satu darinya. Aku tahu nama setiap luka dan hari persisnya luka itu terjadi. Dan aku tidak malu dengan satu pun darinya. Dan aku tidak lelah mendengarnya. Dan aku sedang menutup luka-luka itu sekarang dengan kelembutan yang akan mengejutkanmu. Engkau akan tertawa lagi. Bukan tawa sopan yang selama ini kau lakukan demi orang lain. Tawa yang sungguh-sungguh, yang muncul entah dari mana dan mengejutkan bahkan dirimu sendiri. Cahaya sedang kembali ke matamu, dan orang-orang yang mengenalmu akan melihatnya sebelum engkau sendiri menyadarinya. Yang keempat adalah berkatmu. Disinilah engkau paling takut berharap, karena harapan di area ini telah membuatmu paling terluka. Engkau telah menyaksikannya hampir datang, lalu tidak jadi datang, berkali-kali, sampai engkau membangun tembok di sekitar bagian hatimu itu untuk menghindari sakit lagi. Runtuhkan tembok itu. Aku tidak berbicara tentang sekadar bertahan sampai akhir bulan berikutnya. Aku tidak berbicara tentang bertahan hidup. Aku berbicara tentang cukup, lalu lebih dari cukup, lalu begitu banyak, sehingga memberi menjadi salah satu kenikmatan terbesar dalam hidupmu. Aku sedang mematahkan cengkeraman utang yang telah menahan istirahatmu. Aku sedang membuka pintu-pintu yang terkunci. Aku sedang menempatkanmu di hadapan orang-orang yang tepat pada saat yang tepat. Dan aku sedang membuka ruang bagimu melalui karunia-karuniamu di tempat-tempat yang kau kira tertutup bagi orang sepertimu. Uang akan datang dari arah-arah yang tak kau perhatikan. Sesuatu yang telah sepenuhnya kau anggap hilang akan muncul kembali. Pintu yang tertutup bertahun-tahun lalu akan terbuka, dan itu bahkan tak memerlukan usaha darimu, karena aku telah lebih dulu berurusan dengan apa yang berdiri di baliknya, dan aku juga sedang menangani kesepianmu. Aku sedang membawa orang-orang mendekat kepadamu yang akan membangunmu, bukan menguras dirimu. Orang-orang yang akan menghargai apa yang kau bawa, bukan mengukur apa yang bisa mereka ambil darimu. Sebagian yang telah pergi tidak akan kembali, dan itu adalah kemurahan. Yang lain sedang datang, yang telah kupilih sendiri untukmu, dan mereka akan tiba pada waktu yang akan membuatmu yakin bahwa akulah yang mengaturnya. Roh, tubuh, hati, dan berkat, keempat-empatnya. Aku tidak memintamu memilih mana yang paling penting, karena aku tidak pernah membagi-bagimu seperti cara dunia membagimu. Engkau satu pribadi milikku, dan aku sedang memulihkan dirimu seutuhnya. Seolah-olah aku telah mengambil hidupmu ke dalam tanganku dan membangunnya kembali dari dasar. Tapi kali ini bukan dengan bahan-bahan seadanya yang dapat kau jangkau dengan tergesa-gesa, melainkan dengan hal-hal kekal, dengan kekuatan firman-Ku yang tak pernah gagal, dan keindahan kasih yang tak akan pergi. Segala yang hancur akan Kubangun kembali. Segala yang tampaknya dirampas tahun-tahun itu akan Kukembalikan. Segala yang kau anggap hilang untuk selamanya akan Kucari dan Kubawa kembali kepadamu.
dan itu tidak akan kembali seperti caranya pergi. Itu akan kembali berlipat ganda. Engkau tidak akan sekadar kembali menjadi orang yang dulu sebelum masalah dimulai. Orang itu sudah tiada, dan engkau tak perlu meratapinya. Yang akan datang lebih kuat, lebih bijaksana, lebih sulit digoyahkan, dan jauh lebih berguna bagiku daripada dirimu sebelum musim ini dimulai. Sekarang biarkan aku berbicara tentang bagian yang benar-benar akan bisa kau sentuh, karena aku tahu firman yang tak pernah menjadi nyata pada akhirnya berhenti menghibur siapapun. Apa yang tertahan sedang dilepaskan. Aku ingin engkau memahami artinya dalam istilah sederhana. Ada berkat yang telah ditetapkan bagimu, namun belum sampai kepadamu. Ia tidak lenyap. Ia tertahan seperti sebuah kiriman yang duduk di suatu ruangan sementara yang menunggunya mengira itu tak pernah dikirim. Penahanan itu telah berakhir. Pelepasan itu telah diberikan, dan yang tersisa sekarang hanyalah perjalanannya menuju tanganmu. Jangan heran dengan cara kedatangannya. Ia tidak akan selalu terlihat megah. Mungkin itu sejumlah uang yang dulu kau lupakan sebagai utang untukmu. Mungkin itu utang yang akhirnya diikhlaskan seseorang. Mungkin itu koreksi atas kesalahan lama yang menguntungkanmu, atau pembayaran yang datang lebih cepat dari yang dijanjikan siapapun. Pembukaan-pembukaan kecil tidaklah kecil ketika akulah yang membuatnya. Aliran yang dimulai sebagai tetesan di tanah kering tetaplah permulaan sebuah sungai. Dan aku lebih memilih memulaimu dengan tetesan yang bisa kau kelola daripada banjir yang akan menyapumu. Nantikanlah suara dari masa lalumu. Seseorang yang sudah lama tak kau dengar kabarnya akan menghubungimu kembali. Dan bukan nostalgia yang menggerakkan mereka. Akulah yang akan menggerakkan mereka. Mereka membawa sesuatu yang kau butuhkan tepat di titik ini dalam hidupmu. Mungkin itu informasi yang tak dapat kau temukan sendiri. Mungkin itu peluang yang terkait dengan pintu yang tak dapat kau buka sendiri. Mungkin sekadar penutupan yang membuat sebagian hatimu akhirnya bisa beristirahat. Apapun itu, jangan anggap kontak itu sebagai kebetulan. Perhatikanlah ketika itu datang. Dan dalam malam-malam mendatang, jangan heran jika engkau bermimpi tentang pintu-pintu. Banyak pintu, sebagian tertutup dan menimbulkan rasa waspada dalam dirimu saat mereka menutup. Lalu satu terbuka dengan cahaya tercurah keluar darinya yang dapat kau rasakan bahkan saat tidur. Mimpi itu bukan peringatan. Itu adalah gambaran dari apa yang sedang kulakukan. Pintu-pintu yang salah sedang ditutup agar engkau berhenti menghabiskan diri di jalan-jalan yang tak menuju kemanapun. Setiap pintu yang tertutup di musim ini adalah tindakan kemurahan, membersihkan pandanganmu untuk pintu yang selalu ditetapkan untukmu. Ketika hal-hal ini mulai terjadi, orang-orang akan bertanya bagaimana caranya. Mereka akan melihat perubahan dalam keadaanmu dan mencoba mencari penjelasan biasa. Mereka akan mengaitkannya dengan waktu, keberuntungan, kemurahan hati seseorang atau kecerdikanmu sendiri. Dan tak satu pun dari jawaban itu yang benar. Engkau tidak perlu berdebat dengan mereka. Hidupmu sendirilah yang akan menjadi jawabannya. Kedamaianmu di musim yang seharusnya menghancurkanmu akan berbicara lebih banyak daripada penjelasan apapun yang bisa kau berikan. Dan mereka yang memang seharusnya mengerti akan mengerti.
Aku telah menyaksikanmu selama bertahun-tahun, menjelaskan dirimu kepada orang-orang yang sudah lebih dulu memutuskan pendapat mereka tentangmu. Aku menyaksikanmu mengecilkan kisahmu sendiri agar muat dalam kenyamanan orang lain. Itu sudah berakhir. Engkau tidak berutang penjelasan hidupmu kepada siapapun yang tak mau berdiri bersamamu di masa terburukmu. Catatan dirimu sedang dibersihkan. Reputasi yang dirusak oleh orang-orang yang tak pernah tahu seluruh cerita sedang dipulihkan. Dan itu akan dipulihkan di tempat umum yang sama di mana ia dirusak. Aku tidak melakukan pekerjaan setengah-setengah. Aku tidak membersihkan sebagian nama saja. Mereka yang dulu menolakmu akan menawarkan apa yang dulu mereka tahan. Ruangan-ruangan yang dulu menolak kehadiranmu akan terbuka, dan engkau akan melangkah masuk tanpa harus membuktikan apapun, karena aku telah lebih dulu masuk dan berbicara demi kepentinganmu. Dan ketika itu terjadi, engkau akan tahu persis apa itu. Rasanya bukan seperti bantuan dari orang asing. Rasanya bukan seperti sistem yang akhirnya berfungsi. Rasanya seperti doa yang dijawab, karena memang itulah yang sesungguhnya terjadi. Sebuah perjanjian yang ditepati. Sebuah janji yang tiba pada jam yang telah ditetapkan sejak semula. Berkat ini tidak akan datang sendirian. Itulah yang sering terlewatkan orang. Aku tidak melepaskan sumber daya ke dalam suatu kehidupan, lalu meninggalkan segala sesuatunya di tempat semula. Ketika aku bergerak pada keseluruhannya. Area-area yang mandek akan mulai bergerak. Hubungan-hubungan yang mendingin akan menghangat kembali. Pekerjaan yang kau tinggalkan setengah jalan akan kembali dalam pikiranmu dengan kekuatan segar. Ide-ide yang tampak mustahil karena engkau tak punya sarana untuk mengejarnya akan tiba-tiba mendapatkan sarana yang menyertainya. Jagalah tanganmu tetap terbuka di musim ini. Apa yang masuk tidak dimaksudkan untuk diam saja. Dan orang yang membiarkan berkat mengalir melaluinya tak akan pernah kering. Mata air yang terus mengalir tetap segar. Mata air yang dibendung akan basi lalu diam. Dan aku tidak memilihmu untuk menjadi kolam yang diam. Sebab aku tidak hanya memberi uang. Aku memberi makna. Aku memberi tujuan. Aku memberi arah, kehormatan, dan istirahat. Dan keempat hal itu bernilai lebih dari jumlah berapapun yang bisa jatuh ke tanganmu. Orang-orang yang kau kasihi akan melihat perbedaan dalam dirimu sebelum engkau menemukan kata-kata untuk menjelaskannya. Mereka akan menyadari bahwa engkau bisa tidur. Mereka akan menyadari bahwa engkau tidak lagi bersiap menghadapi pukulan berikutnya. Sesuatu dalam suasana rumahmu akan berubah, dan mereka akan merasakannya tanpa bisa menamainya. Apa yang kulakukan dalam dirimu tidak akan berhenti padamu. Itu akan menjangkau kehidupan-kehidupan yang terhubung denganmu. Menjangkau orang-orang yang kau bawa dalam doa tanpa selalu menyebut nama mereka dengan lantang. Menjangkau orang-orang yang akan dikuatkan oleh apa yang mereka saksikan aku lakukan bagimu. Pola yang berulang dalam garis keturunanmu. Perjuangan yang sama yang muncul lagi di setiap generasi sedang dipatahkan di sini. Bukan sekadar dikelola, dipatahkan. Itu tidak akan diwariskan lagi, karena berhenti dalam hidup orang yang akhirnya berdiam diri cukup lama untuk membiarkan aku menyelesaikannya. Itulah bobot dari apa yang terjadi malam ini. Ini bukan sekadar satu malam yang baik.
Ini adalah titik balik yang akan ditelusuri kembali oleh mereka yang datang setelahmu ke satu jam yang tak pernah mereka saksikan saat engkau berhenti mendengarkan dan berkata ya. Sebelum aku membawamu ke bagian terakhir ini, aku ingin satu kata lagi darimu, diucapkan selagi apa yang telah kukatakan masih hangat di dadamu. Nyatakanlah aminmu jika engkau siap menerima segala yang telah kufirmankan atas hidupmu malam ini. Sekarang, biarkan aku memberitahumu bagaimana cara membawa apa yang baru saja kau terima. Karena firman seperti ini bisa hilang dalam 1 minggu yang ceroboh jika engkau tidak berhati-hati menjaganya. Jagalah kedamaianmu seperti engkau menjaga mahkota. Apa yang kuteruh atasmu malam ini tidaklah rapuh, tetapi kesadaranmu akan hal itu bisa ditumpulkan oleh kebisingan, oleh perdebatan, oleh memberi perhatian pada setiap suara yang menuntutnya. Beberapa ruangan tak perlu lagi kau masuki. Beberapa percakapan tak perlu lagi kau selesaikan. Jangan mengejar mereka yang pergi. Akan ada orang-orang yang menjauh dari hidupmu di musim ini, entah diam-diam atau dengan banyak keributan. Dan naluri pertamamu akan mendorongmu mengejar dan memperbaikinya. Biarkan sebagian dari mereka pergi. Beberapa orang hanya pernah dekat denganmu karena apa yang diberikan cahayamu kepada mereka, dan mereka tak dapat bertahan sekarang setelah cahaya itu berubah. Itu bukan penolakan. Itu adalah penyortiran. Ada hal-hal yang tak dapat kuberikan kepadamu selama orang yang salah masih memiliki klaim atas waktumu. Dan sebagian dari apa yang sedang kulakukan sekarang adalah membuka ruang dalam hidupmu untuk apa yang sedang kubawa masuk ke dalamnya. Jangan menjadi curiga terhadap semua orang. Itu adalah jebakan di sisi lainnya. Aku telah menyaksikan orang-orang yang diselamatkan dari pengkhianatan membangun tembok begitu tinggi sehingga kasih pun tak dapat masuk. Kepekaan bukanlah kecurigaan. Kepekaan melihat dengan jelas dan tetap lembut. Kecurigaan melihat musuh di mana-mana dan perlahan mengeraskan hati. Tetaplah lembut. Itu berharga mahal tapi sepadan. Dan akulah yang akan melindungimu, bukan kekerasan hatimu sendiri. Ketika engkau kembali diperlakukan tidak adil, dan itu akan terjadi, jangan buru-buru membela dirimu. Bersikaplah lambat dalam menjawab. Diamlah lebih lama dari yang terasa nyaman. Orang yang tidak perlu memenangkan perdebatan biasanya adalah orang yang akhirnya memenangkan medan. Aku akan menangani apa yang dikatakan tentangmu. Itu tidak pernah menjadi tugasmu. Dan setiap jam yang kau habiskan untuk itu adalah jam yang diambil dari pekerjaan yang hanya bisa kau lakukan sendiri. Biarkan aku menjadi dia yang menjawab para penuduhmu, dan gunakan kekuatanmu untuk membangun sebagai gantinya. Ada satu hal lagi yang akan disadari orang-orang, dan aku ingin engkau siap menghadapinya, bukan bingung olehnya. Sesuatu tentang dirimu akan mulai terlihat berbeda. Bukan wajahmu, melainkan cara engkau membawa dirimu. Orang akan berkata engkau tampak lebih segar atau lebih ringan, atau bahwa mereka tak bisa menunjuk pasti apa yang berubah. Engkau tak perlu menjelaskannya kepada mereka. Cukup terimalah kebaikan itu dan teruslah melangkah. Perhatikanlah tanda-tanda peneguhan di hari-hari mendatang, dan catatlah ketika itu datang. Mungkin tidak akan datang dengan guntur.
Tanganku sering bekerja diam-diam, tetapi itu akan tak terbantahkan bagimu, meskipun tak seorang pun akan mengenalinya sebagai lebih dari sekadar minggu biasa. Sebuah kata tak terduga tentang berkat, sebuah suara dari masa lalumu, sebuah pintu yang telah macet bertahun-tahun, bergerak tanpa dipaksa. Sebuah nama yang muncul dalam mimpi atau dalam percakapan yang tak kau rencanakan. Perhatikanlah itu semua. Simpanlah catatan tentangnya, karena ingatanmu akan mencoba mengecilkannya nanti, dan engkau akan membutuhkan bukti itu. Engkau akan membutuhkan bukti itu pada suatu pagi yang berat beberapa bulan dari sekarang, ketika keraguan kembali datang, seperti yang terjadi pada semua orang. Pada pagi itu, lihatlah apa yang telah kau tuliskan. Biarkan catatan kesetiaanku berdebat dengan ketakutan itu, dan biarkan ia menang. Sekarang, ada sesuatu yang kuminta darimu sebagai balasan, dan itu bukanlah pembayaran. Ada seseorang yang wajahnya terlintas dalam benakmu saat aku berbicara. Itu muncul selagi engkau mendengarkan, dan mungkin engkau menepisnya. Itu bukan pikiran acak. Itu adalah aku yang menunjukkan kepadamu seseorang yang malam ini sedang berdiri di tempat yang dulu kau pijak sejam yang lalu, terkuras habis, hampir yakin bahwa dirinya telah dilupakan, menunggu sebuah kata yang tak lagi ia harapkan akan datang. Bawalah ini kepada mereka. Ucapkanlah atas mereka dengan kata-katamu sendiri jika itu lebih mudah. Atau sekadar ceritakan apa yang kau dengar dan bagaimana itu sampai kepadamu. Engkau tak perlu fasih berbicara. Engkau hanya perlu bersedia. Jangan takut bahwa membaginya akan merugikanmu. Itu adalah hitungan duniawi, dan itu tak pernah berlaku dalam kerajaanku. Di bumi, apa yang kau bagi menjadi lebih sedikit. Di sini, apa yang kau bagi berlipat ganda. Aku pernah mengambil 5 roti dan 2 ikan dari seorang anak yang punya alasan penuh untuk menyimpannya untuk dirinya sendiri. Aku memecahkannya dan membagikannya, dan itu tidak berkurang. Ribuan orang makan sampai kenyang, dan yang tersisa di akhir lebih banyak daripada yang ada di awal. Begitulah cara kerja kerajaanku. Itu tak pernah masuk akal bagi mereka yang menghitung dengan cermat. Itu selalu masuk akal bagi mereka yang telah mencobanya. Nyalakan satu lilin dari lilin yang lain, dan lilin pertama tidak meredup. Kini ada 2 nyala di tempat yang tadinya hanya 1. Dan ketika engkau menyampaikannya kepada mereka, jangan tawarkan itu sebagai sekadar keingintahuan. Katakan dengan jelas bahwa itu menemukanmu, dan bahwa engkau percaya itu dimaksudkan untuk sampai kepada mereka melaluimu. Iman berjalan paling baik ketika diserahkan dengan keyakinan, bukan dengan permintaan maaf. Engkau adalah satu bagian dari rantai berkat yang membentang jauh melampaui dirimu. Simpan itu, dan rantai itu berhenti di tanganmu. Teruskan itu, dan ia akan terus berjalan, menjangkau orang-orang yang tak akan pernah kau temui, di tempat-tempat yang tak akan pernah kau kunjungi, membawa sesuatu yang bermula dari 1 jam ketika engkau duduk diam dan mendengarkan. Ada ganjaran untuk ini yang ingin kuberitahukan kepadamu. Ketika engkau membawa firman-Ku kepada orang lain,
Engkau tidak sekadar memberkati mereka. Engkau membuka sesuatu dalam hidupmu sendiri. Orang yang menyirami orang lain akan disirami pula. Itu bukan sekadar pepatah. Itu adalah janji yang tak pernah sekalipun kuingkari. Maka jangan menyimpan ini diam-diam untuk dirimu sendiri karena rasa malu atau ragu. Apa yang diberikan kepadamu datang melaluimu, bukan hanya untukmu. Dan seseorang sedang menanti di ujung lain dari ketaatanmu, tanpa bahkan mengetahui namamu. Sekarang aku ingin memberkatimu, dan aku ingin engkau menerimanya, bukan sekadar mendengarkannya. Ada perbedaannya. Mendengarkan menjaga sebuah firman pada jarak yang aman. Menerima membiarkannya turun ke tempat di mana iman hidup dan di mana segala sesuatu benar-benar mulai bertumbuh. Semoga berkat-Mu melimpah sampai memberi menjadi kenikmatan terbesar yang Kau miliki. Semoga sumber daya sampai kepadamu melalui saluran-saluran yang tak kau perhatikan, sampai engkau harus berpikir kreatif tentang bagaimana meneruskannya. Semoga peluang datang ke pintumu begitu sering, sehingga engkau harus berhati-hati memilih mana yang kau buka. Semoga tubuhmu menjawab kehidupanku, bukan vonis apapun yang pernah diucapkan atasnya. Semoga kekuatan kembali sampai orang-orang di sekitarmu bertanya apa yang berubah. Semoga istirahatmu dalam dan keluh kesahmu lebih ringan. Dan semoga kesembuhan mengalir melaluimu sampai kata-kata yang digunakan tentang dirimu adalah kata-kata seperti luar biasa. Semoga luka-luka dalam hatimu menutup dengan bersih dan tetap tertutup. Semoga sukacita menemukanmu di jam-jam biasa, di wastafel, di jalan, di tengah siang yang sunyi, datang tanpa alasan dan tinggal lebih lama dari biasanya. Semoga ikatan yang rusak dipulihkan di mana pemulihan itu benar. Semoga mereka yang pergi dan memang seharusnya kembali dalam keadaan berubah. Semoga orang-orang baru datang membawa tepat apa yang selama ini hilang. Dan semoga kedekatan denganmu menjadi berkat bagi setiap orang yang dekat denganmu. Semoga panggilanmu menjadi jelas sampai kebingungan tak lagi memiliki tempat dalam dirimu. Semoga karunia-karuniamu membuka ruang bagimu di tempat-tempat yang dulu dikatakan tak akan pernah bisa kau masuki. Semoga tujuan hidupmu berbicara dengan begitu jelas atas dirimu sehingga keraguan tak dapat lagi bersuara. Semoga pintu-pintu terbuka sebelum engkau mencapainya. Semoga orang-orang yang kau kasihi berjalan dalam kemurahan yang telah kau perjuangkan lewat lututmu yang berlutut. Dan semoga apa yang kulakukan dalam dirimu bertahan melampaui hidupmu, mengalir turun melalui generasi-generasi berikutnya, sampai namamu disebut sebagai tempat di mana pola itu akhirnya berubah. Dan sekarang dengarlah ini karena aku sedang mematerainya. Sudah selesai. Sudah ditetapkan. Apa yang telah diputuskan tentang dirimu di pengadilan yang tak dapat kau lihat telah diputuskan demi kepentinganmu. Dan tidak ada lagi banding bagi siapapun yang melawanmu. Musim penantianmu berakhir malam ini. Entah engkau merasakan perbedaan pada saat ini atau tidak. Garis waktu yang dulu kau jalani telah digantikan dengan yang lain. Itulah kebenarannya. Dan kebenaran tidak memerlukan perasaanmu untuk menjadi benar.
Mungkin engkau akan bangun besok dan mendapati rumah tampak persis seperti hari ini. Dinding yang sama, daftar hal-hal yang sama yang perlu diperhatikan. Jangan biarkan itu menggoyahkanmu. Apa yang telah berubah berada di hulu dari apa yang dapat kau lihat. Dan apa yang berubah di hulu pada akhirnya selalu mengubah air di hilir. Akan ada dorongan untuk melupakan ini. Kebisingan biasa dari harimu akan datang untuk merampasnya, sebagaimana ia telah datang untuk momen-momen sunyi lainnya sebelum ini. Lawanlah itu. Kembalilah kepada kata-kata ini ketika engkau membutuhkannya. Ucapkanlah atas dirimu sendiri pada pagi-pagi ketika keraguan lebih nyaring dari iman. Apa yang benar malam ini akan tetap benar minggu depan. Ia akan tetap benar setahun dari sekarang, karena kesetiaanku tidak mengikuti kalender, dan janji-janjiku tidak kedaluarsa sementara engkau sibuk. Berilah ruang bagi perubahan itu untuk tiba. Ladang tidak berubah hijau pada malam hujan turun, tetapi tak seorang pun yang berdiri di sana meragukan untuk apa hujan itu datang. Engkau telah mendapatkan hujanmu malam ini. Sekarang, biarkan pertumbuhan itu terjadi dengan kecepatannya sendiri. Aku ingin engkau mengingat satu hal lagi sebelum aku melepaskanmu. Ingatlah bahwa engkau berhenti dalam kehidupan yang hampir tak memberimu alasan untuk berhenti. Engkau melakukannya, dan engkau mendengarkan, dan engkau memilih untuk menerima, alih-alih membiarkan ini berlalu tanpa disadari seperti begitu banyak momen sunyi sebelumnya. Pilihan itu akan berarti lebih dari yang kau pahami sekarang. Menoleh ke belakang dari perjalanan yang lebih jauh, engkau akan mengenali ini sebagai titik pasti di mana arah segalanya mulai berbalik. Engkau bukan lagi orang yang sama seperti ketika ini semua dimulai. Sesuatu telah diangkat darimu, dan sesuatu telah diletakkan padamu, dan tak satu pun dari keduanya bersifat sementara. Orang yang memikul beban itu menuju jam ini bukanlah orang yang melangkah keluar darinya. Maka melangkahlah maju sekarang. Jangan memohon ruang. Ambillah ruang yang telah kuberikan kepadamu. Jangan menunggu izin dari orang-orang yang sejak awal tak pernah punya wewenang untuk memberikannya. Bergeraklah seperti seseorang yang namanya telah dibersihkan, karena memang itulah yang terjadi. Bersikaplah lembut pada dirimu sendiri di hari-hari mendatang. Perubahan yang mendalam melelahkan seseorang. Bahkan perubahan yang baik sekalipun, jika air mata datang, biarkan ia mengalir. Jika tidur datang dengan berat, terimalah. Jiwamu sedang meletakkan beban yang telah lama dipikulnya, dan itu menguras sesuatu dari seseorang. Dan jangan mengukur firman ini dari seberapa cepat ia membuktikan dirinya. Sebagian dari apa yang kufirmankan malam ini akan terlihat dalam hitungan hari. Sebagian sedang dibangun untuk bertahun-tahun ke depan, dalam kehidupan-kehidupan yang belum dimulai. Kesetiaan tidak selalu cepat, tetapi ia tak pernah sekalipun gagal untuk tiba. Katakan tidak pada apapun yang akan menarikmu kembali ke bawah. Katakan ya pada apa yang menyembuhkan. Tetaplah dekat dengan suaraku, karena kedekatan itu bukanlah imbalan atas kelakuan baik. Itu adalah keseluruhan inti dari semua yang telah kulakukan malam ini. Aku bukanlah kuasa yang jauh yang mengatur keadaanmu dari kejauhan. Aku adalah Bapamu.
Aku telah dekat denganmu di setiap tahun yang kau kira engkau sendirian, dan aku akan tetap dekat denganmu di setiap tahun yang masih akan datang, di masa-masa baik maupun sulit. Engkau tidak pernah dilupakan. Engkau tidak pernah diabaikan. Engkau bukan sekadar berkas yang disisihkan untuk hari yang lebih longgar. Engkau dikasihi melalui semuanya itu, dan engkau dikasihi sekarang, dan engkau akan tetap dikasihi ketika tak ada lagi yang tersisa dari malam ini dalam ingatanmu, selain kedamaian yang ditinggalkannya. Orang-orang yang kau kasihi akan merasakan perbedaan yang dibawa ini dalam dirimu, bahkan sebelum engkau bisa menjelaskannya kepada mereka. Biarkan itu menjadi bagian dari apa yang dijadikan jam ini, bukan hanya penghiburan pribadi, tetapi kekuatan tenang yang mengalir darimu menuju kehidupan orang-orang yang kau bawa dalam hatimu. Pergilah sekarang. Tidurlah dengan nyenyak malam ini. Bangunlah esok seperti seseorang yang telah dijawab, karena memang begitulah adanya. Jika engkau telah mendengar suaraku malam ini, dan engkau memilih melangkah maju dalam iman, bukan dalam ketakutan, ucapkanlah aminmu sekarang, dan bawalah itu bersamamu ke dalam segala sesuatu yang dibawa pagi hari. Aku menantikanmu malam ini. Mungkin sulit bagimu mempercayai bahwa Dia